Kelapa Jaya, Pak. Kemarin ketemu saya. Iya. Bapak namanya siapa? Siman Junta. Siman Santoso, Siman Bodong. Apa? Siman Santoso alias Siman Bodong. Aslinya mana, Bapak? Aslinya situ Pak yang tempat tergusur. Kenapa sampai nggak punya rumah sama sekali? Ya emang dari golongan orang nggak mampu. Wah, kan biasanya orang Bekasi itu kan pasti ada keturunannya, Pak. Nah, itu dia mungkin keturunan saya emang keturunan nggak punya rumah Pak. Lah, mungkin dijual dulu keturunannya. Enggak Pak. Terus Emang saya dulu golongan orang nggak mampu. Bapak saya juga tani kuli. Ya sudah. tapi Bapak kalau kelihatan nggak mampu gagal itu loh, Pak. jangan menonjolkan saya. Oh. Ya, itu harus. Pokoknya walaupun nggak punya duit, nggak punya rumah, perut harus kendut, Itu dia, badan Pak. harus gede, Itu dia, Pak. kacamata hitam, Iya. handphone mantap pokoknya ya. Ya itu Pak. Pokoknya padahal mah besok pagi nggak masak. duit boleh Pak kagak punya, tapi tampang harus utama. Pak, iya, itu. Biar tekor asar kesohor. Iya, Pak. Ya, Ibu mana aslinya? Cikarang, Pak. Cikarang tuh? Asli Cikarang. Iya. Udah Bapak sih dulu Pak. Iya. Asli Cikarang. Tinggal di situ sejak kapan? 2013, Pak. 2013. Itu tiba-tiba tinggal di bantaran sungai gimana? Almarhum mama sih, Pak. Jadi ikut sama mama. Dulu ikut sama mama, berdua sama mama, terus mama udah nggak ada, jadi rumahnya buat saya gitu. Mamanya nggak ada, rumahnya Udah, buat udah, saya. rumahnya Padahal dikasih rumahnya ke itu saya. di tanah negara. Mama- Ibu merasa bahwa salah sebenarnya. Artinya Saya tinggal merasa. bukan pada hak ibu. Iya, iya. Gitu. Dan kan pemerintah Kabupaten Bekasi ini juga bagus tujuannya kan. Iya, Pak. Bangun danau kecil agar tidak banjir, kan banjirnya udah parah. Sungainya menyempit penuh dengan sampah, dipenuhi bangunan, sawahnya diuruk, dipakai perumahan dan pabrik. Air turun mau kemana coba? Ya mampir ke rumah ini. Iya. Bapak mana? Ya? Saya Asli mana? sering kali bulu Pak. Kali Hulu. Iya. Kali Hulu tuh mana? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Bekasi juga. Cikarang Utara. Cikarang Utara. Tinggal di situ sejak kapan? Ya 10 tahunan ada Pak. 10 tahun. Itu rumah siapa tadinya? Orang tua. Peninggalan. Orang tuanya nggak punya rumah. Agak. Peninggalannya di bantaran sungai itu. Iya Pak. Ini termasuk yang seluruh daerah yang tinggal di daerah aliran sungai. Saya tuh mikirin panjang. Saya sampai mikirin program rumah yang dari pemerintah, ya. Jadi memang nggak punya rumah, mau gimana lagi? Nggak punya rumah, nggak punya tanah ya. Tapi masih punya nyawa, Iya. masih punya sehat, masih punya istri. Punya istri toh? Punya, Pak. Bapak punya istri? Ya ini sih saya. Wah, Ya, itu. kalau malam masih didekepin. Masih ya? Masih. Umur berapa sih? 54 tahun. Oh, bapaknya masih rajin. Masih. Nah, sekarang tinggal di mana? Tinggal di itu bantaran. Ngontrak. Ngontrak di mana? Ngontrak di belakang toko. Belakang toko. Kontrakannya berapa sebulan? 600, Pak. 600. Air Udah. lain. Udah bayar? Lain. Belum. Oh, belum. Nah, kok bisa masuk nggak bayar? Ntar kredit. Kredit. Terus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? Tuh, Pak. Coba di bawah. Saya bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah gak boleh ada perpisahan, gak boleh ada studi tour. Bagaimana? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin gak punya rumah lagi. Iya, terus kalau Rumahnya misalnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Ah. wisuda itu tuh pengeluarannya itu lebih sedikit. Mm-mm. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek apa? Dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling Bentar dulu. Di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. salah sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan. Di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Enggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi. Punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi. Punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis.
5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua pak. Iya, untuk orang tua, Iya. ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dia membebani pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau Oke. SMA. Ya, Fred, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, Oke. kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu pak. Terakhir, ada Iya. interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya. Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Ayo, saya ini dulu demo, itu menentang pemerintah ketika pemerintah tidak memperhatikan pendidikan. Gitu loh. Ini pemerintahnya lagi bener, dikritik. Gimana? Siswa-siswa yang harus dibenerin sekarang. Ayo. Bukan mengkritik pak, lebih tepatnya itu menurut saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya. Bener kan? Ya kan? Kamu aja bikin. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau besok pada waktu perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Karena bagi saya, di Jawa Barat biaya pendidikan harus murah, tidak boleh ada beban bagi orang tua. Jangan sampai bosnya dibayarin pemerintah, tapi siswanya hura-hura. Gak ada orang sukses waktu SMP, SMA-nya hura-hura. Jadi harusnya mengkritik pemerintah yang tidak memperhatikan pendidikan. Ini pemerintahnya merhatiin pendidikan, melarang gurunya membuat pungutan, melarang kepala sekolah yang bikin pungutan diberhentikan. Nah, harusnya kritik dari siswa itu mengkritik pemerintah yang membiarkan pungutan. Bukan, aku nggak ada perpisahan, aku nggak ada outing class, aku nggak ada wisuda. Jadi lucu, kan yang bulinya orang tuanya. Ya kan? Jadi daya gini loh, anak muda harus kritis itu pada hal yang positif gitu. Lulus SMA mana? SMA 1 Cikarang Utara pak. SMA 1 negeri? Iya. Sekolahnya bayar? Enggak bayar. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? waktu itu sih sekitar
1 juta doang pak. 1 juta doang. Iya, 1.200.000. Ibu berapa sama ibunya. Iya. Nah, ibu kerja apa? Rumah tangga. Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? Beras swasta. Wira swastanya apa? Dagang. Dagang apa? Dagang botol. Hah? Botol bensin. Botol bensin. 2 tak. Botolnya. Botol kaca aja. Pak. Botol kaca. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan berada Bu, ini. tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini juga begitu yang SMP. Oke. 450. Menurut ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke, saya pilih mana? Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Pak. Oke, sekarang ibu pilih ibu aja, rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa. Oke, kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, habis jauh dapatnya dari mertua. Bukan, artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Ini kan harus dirubah, rakyat. Sekarang teriak-teriak kan minta penggantian. Saya pengen kalau balik, kalau saya tega-tegaan, saya layak mengganti nggak? Enggak sih. Tanah-tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyeknya proyek kabupaten, terus kemudian saya ngapain ngeluarin uang 10 juta buat ibu? Udah kasih orang miskin aja yang lain. Saya juga miskin. Ya juga miskin kan? Kenapa miskin? Biayanya orang kaya. Kan ini harus dibenerin cara berpikir begini. Anak ibu kalau modelnya begini, kan ini harus dibenerin. Rumah nggak punya, ya kan? Sekarang kontrak udah punya uang kontraknya. Iya, masih nyicil sih, baru ngambil Oke. berapa bulan. Ibu nyicil berapa bulan? Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ya, nyicil juga Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak. Kan saya waktu dibikin video TikTok gitu kan Jajan kopi yuk, tapi bayarnya harus pakai aplikasi Shopee Pay ya. Soalnya pakai aplikasi Shopee Pay, kamu pasti dapat cashback loh. Dan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya tuh cuma minta keadilan aja Nggak Pak. ada yang minta adilan. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuma ada satpol pp datang, Ya, cuma pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Iya, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mampu. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan Ya kan kamu miskin. Ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. bukan menolak sih Pak? Apa? Bukan menolak, istilahnya kan Ya saya tanya balik Bu.
Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya lah. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung. Iya. Ibu mendukung saya, saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour, biar Setuju Pak. Iya. Ini banyak banget Pak. Iya. Karena jadi orang mampu Pak. Iya. Membebani orang tua. Iya. Nah, kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya, di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Iya. Aduh, saya ini sayang sama rakyat. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emo. Iya Pak. Memang Pak. Mau nggak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada Pak. Hah? Iya nggak ada. Jadi pinjam banyak jadi ada yang pinjam Bang Emo. Nyamuk semua. Iya Pak. Bagian. Gimana? Ini kan harus saya bekerja. Emang iya saya benar. Iya. Nih, ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta, 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak. Udah mendingan kagak usah ada gitu Pak. Mendingan wisuda sama orang mampu Dia Pak. pengen loh, keluarga ini Dia pengen. mampu Pak. Biarin Pak. Jangan Pak. Nih, Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja. Tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, Oke. maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimil aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak, Oke, adil. saya gini, bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak kan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang sendiri. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin, tapi di luar ketentuan sekolah. Nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, nih, yang lain. Ibu semuanya punya 1,5 juta untuk perpisahan. Enggak. Tidak Pak. Anak-anak hari-hari gitu. Kan cukup buat makan aja Nah, jadi susah Pak. speak up itu juga harus mewakili warga kebanyakan. Ini gubernurnya lagi bela rakyat, biar rakyat nggak pada susah. Ini pengen pada susah. Jadi gini loh, jadi kenapa tidak mendapat sambutan positif dari netizen speak up-nya? Karena netizennya jadi aneh. Karena speak up menentang kebijakan gubernur yang kebijakan itu sangat meringankan beban orang tua. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bang Emo, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban operasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Gitu loh. Jadi kan saya tuh menjadi melihat pemandangan menjadi aneh. Buat ngontrak rumah aja nggak punya, ini masih ngurusin pengen wisudaan sama perpisahan. Mentalnya ke seolah-olah dia pengen menguasai tanah itu gitu. Siapa? Komentar dari netizen yang Ya iya, Bapak Ibu itu. ya iya karena salah kan. Gini Bu, gini.
Ibu tahu nggak biaya recovery banjir? Kita emang nggak pengen menguasain tanah itu kok Pak. Jadinya harus meluruskan gitu. Dia kan ngomongnya Ah. cuma minta keadilan aja. Ya Emang kita tanah-tanah. iya tanah-tanah negara ya Tahu, harus. sadar. Saya tuh turun ke sana. Kalau gini loh, kalau kebijakan bupatinya nggak ada penggantian loh. Iya. Saya ini karena faktor kemanusiaan aja. Jadi faktor kemanusiaannya adalah saya tidak akan membantu orang yang digusur karena menggunakan tanah negara. Saya tidak mau bantu karena itu salah. Saya bantu orang yang hari ini tidak punya uang untuk bayar kontrakan. Ya Pak. Gitu loh. Tapi saya tidak akan bantu orang juga yang bayar kontrakan nggak punya, tapi speak up pengen ada wisuda, pengen ada perpisahan, gimana? Kalau wisudanya kan dia cuma istilahnya ngomong ini aja tuh, bahasa pengantar. Intinya dia, pengantar untuk menyampaikan intinya sebenarnya bukan yang itu yang diomongin. dituju pada penggusuran itu mungkin Pak. Iya, maksud saya di sini bahwa kita menghargai pernyataan setiap orang. Pendapat sih saya juga mengetahui banyak anak-anak Jawa Barat yang kecewa pada saya. Apakah saya siap dibully? Gak apa-apa. Sebagai orang, saya ini kan orang tua nih. Ini orang tua, anaknya ini pengennya tidur-tiduran, pengennya motor-motoran, pengennya minum-minum, pengennya pulang malam. Orang tuanya ngenasehatin, ya anaknya pasti marah. Nah, kemudian, tapi kalau saya sebagai orang tua dibiarin, besoknya kena bacok geng motor, tabrakan, korban minuman keras, korban narkoba, gak lulus sekolah, kemudian jadi pengangguran. Nah, saya nanti bertanggung jawab, nanti anaknya itu sama saya. Dulu bapak kenapa sama saya tidak mengarahkan? Nah, sekarang saya melatih. Misalnya begini, saya meminta yang jaraknya dekat ke rumahnya berjalan kaki. Apa sih yang terjadi hari ini? Yang terjadi hari ini adalah anak-anak muda sekarang kakinya rapuh. Kenapa? Makanannya fast food, tidak pernah gerak, sehingga kakinya gerak sedikit, keseleo dan patah. Karena tidak kokoh, jarang jalan kaki. Di Tiongkok, orang jalan kaki, sampai latihan dokter lari. Di Indonesia lemah. Nah, generasinya kayak gini. Itu loh. Saya nggak mau saya menjadi pemimpin populer-populeran, tapi kalau tidak mengarahkan dan tidak mendidik bagi anak-anak. Saya tegas terhadap anak-anak saya. Anak saya yang paling besar Maula Akbar itu bisa pakai motor setelah kuliah semester 3.